Oke, ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal. Eh, Nama saya Martua Elekem Tambunan. Saya sebagai Managing Director di PT Professional Consultindo. Dan terima kasih sekali lagi untuk kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar kita ini. Di mana acara ini tentu menjadi acara yang menarik ya, karena hal yang penting yang kita bahas yang akan kita hadapi di tahun 2026. Nah, jadi mungkin saya bisa memulai dulu dari hal yang paling sederhana. ESG ini selama ini mungkin disikapi dengan hal yang basic yang mungkin dianggap hanya memenuhi aspek dari kepatuhan atau compliance ya. Jadi bikin laporan yang rapi ya. Kemudian bagaimana supaya juga bisa comply terutama di OJK ya yang sudah mulai tahun 2017 dengan mengeluarkan peraturan PUJK 51 itu sudah mewajibkan ya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di OJK maupun yang terkait juga dengan apa industri keuangan untuk melaporkan laporan keberlanjutan ya dan juga mewajibkan rencana aksi keuangan berkelanjutan ya. Jadi itu sebelum tahun itu pun sudah ada eh, dan banyak perusahaan juga yang terdaftar di eh, perusahaan masuk bursa yang secara sukarela ya melaporkan eh, sustainability report ya. Nah, jadi di tahun 2026 ini kita bisa melihat hal yang menarik ya, karena ternyata bukan hanya sekedar data yang bisa dipertanggungjawabkan, tetapi juga ada hal yang penting juga ya, dengan adanya eh, kita bisa eh, melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan, tetapi juga ada aspek akses pendanaan, akses pasar, biaya kepatuhan sampai risiko ditolak pelanggan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kita bisa melihat dari sisi misalnya untuk di Indonesia sendiri ya, sudah mulai adanya perpres mengenai eh, bursa karbon di tahun 2021, Perpres 98. Kemudian ada juga kewajiban juga sudah mulai em, melaksanakan IFRS S1 S2 ya di tahun 2027 efektif 1 Januari ya. Dan di situ juga sudah bisa kita melihat bahwa mandatori ini bersifat tidak ada pilihan lain ya. Nah, kemudian apalagi yang menarik nih di luar negeri sana di Eropa sudah mulai keluar peraturan yang mempunyai impact yang cukup besar, terutama bagi para eksportir, ya, di mana euro itu atau European Union ya mengeluarkan taxonomy simplification dan CBAM ya atau Carbon Border Adjustment Measurement. Jadi perusahaan-perusahaan yang akan mengekspor ke Eropa harus mematuhi adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan karbon ya. Kalau enggak mereka akan terkena impact biaya bisnis yang cukup besar. Nah, ini menarik ya. Jadi apa nanti juga akan kita bisa uh, banyak belajar juga bisa melihat adanya peta kewajiban di Indonesia selain dari sisi OJK kemudian juga aturan karbon sudah mulai makin ketat dan juga adanya dari apa investasi di bisnis ya mengenai carbon trading dan lain sebagainya. Kemudian satu sisi juga kita bisa melihat di dunia internasional tuntutannya juga sangat besar. Jadi ini kita bisa melihat tahun 2026 dan seterusnya ya ini bukan hanya sekedar kita istilahnya itu greenwashing ya cuci-cuci doang bersih-bersih supaya tampak cantik ya. Eh, Ternyata ada hal yang lebih lebih besar lagi di belakang itu. Nah ini hari ini kita coba belajar supaya nanti Bapak Ibu juga bisa eh, mengetahui bagaimana perkembangan ke depan. Nah, tentu kita akan mulai dari basic dulu, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan buat apa webinar ini rutin ya, rencananya rutin ya, minimal satu bulan sekali ya. Nah, kita mulai dari yang paling basic dulu ya, karena juga mungkin Bapak Ibu di sini banyak juga yang sudah mengetahui secara eh, komprehensif, tetapi ada juga yang mungkin yang sifatnya masih
coba-coba belajar dulu ya, nggak apa-apa ya. Di sini kita juga perusahaan konsultan yang memang bergerak di bidang sustainability juga wajib memberikan juga pembelajaran kepada masyarakat luas dan ini kan salah satu bagian dari tanggung jawab kita ya. Nah, untuk nanti kita akan sesi ini kita buat ada beberapa hal yang nanti akan ada study case dan lain sebagainya ya. Kemudian juga nanti akan disampaikan oleh Mbak Evana Pasaribu ya. Jadi beliau juga sudah berpengalaman, nanti juga beliau juga akan eh, memberikan banyak hal terkait juga dengan konteks ya, basic ya. Jadi ESG basic yang wajib dikuasai semua industri di tahun 2026. Jadi intinya saya sebagai moderator dan juga nanti akan menjaga alur dari diskusi kita supaya menarik ya. Nanti juga kita akan tutup juga dengan banyak kesimpulan yang mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu ya dan juga nanti bisa kita terus berlanjut bukan hanya di forum ini ya, tetapi kita tetap buka ya saluran-saluran melalui email ya, melalui ada grup ya, Mbak Eva ya. Mbak Eca juga yang Mbak Eca juga bantu ya bisnis support kita juga menjadi nanti komunitas ya komunitas yang bisa membuat kita bisa saling belajar satu sama lainnya dan juga ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan terutama untuk negara kita. Jadi saya pikir itu aja dari saya. Semoga acara ini bisa berguna dan bermanfaat. Nah, nanti juga aturan mainnya juga ya kita coba nanti dengar dulu ya dari Ibu Eva ya. Nanti juga ada nanti diberikan Q&A ya di akhir acara ya. Tetapi di tengah-tengah misalnya nanti ada acara misalnya terkait juga dengan diskusi yang terkait juga dengan tanya jawab dari case ya. Mungkin nanti terbuka juga ruang untuk tanya jawab di situ ya. Jadi supaya nggak terlalu kaku. Jadi kita santai tapi serius Bapak Ibu ya. Nggak usah terlalu stres. Ini bukannya mau ujian, tetapi justru di sini forum kita untuk saling belajar satu sama lainnya karena ini menjadi topik yang sangat-sangat penting ya bagi uh, kita secara pribadi, bangsa kita maupun negara kita ke depan. Saya pikir itu aja cukup. Jadi silahkan waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Eca yang juga akan membantu, mensupport dan terutama Ibu Evana Afasir Ibu yang akan menjadi pembicara di sini. Dan saya akan memandunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Martua untuk pembukaan yang sudah kita dengar. Secara singkat, apa yang akan kita dapatkan hari ini, kita akan dengar bersama di mana pembicara kita, Mbak Evana Pasaribu, dengan berbagai pengalamannya, akan berbagi mengapa ESG menjadi agenda strategis. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan. Namun juga saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tetap berada di dalam ruang Zoom ini hingga acara selesai, karena nanti kita akan, seperti tadi disebutkan Pak Martua, bahwa akan ada study case, kemudian juga akan ada sesi foto bersama di akhir acara nanti. Jadi kami dengan penuh kerendahan hati mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama belajar bersama kami pada pagi hari ini untuk memperkaya pengetahuan kita mengenai ESG. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Evana untuk dapat memulai presentasinya. Saya persilakan. Terima kasih banyak Pak Maruna. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Martua dan Mbak Eca yang sudah membantu webinar kita hari ini. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya langsung di kolom chat. Nanti kita persilakan juga raise hand untuk bisa sama-sama dua arah komunikasinya. Oke. Untuk topik kita yang pertama teman-teman, sebelumnya di sini ada 5 ya teman-teman. Yang pertama, mengapa ESG menjadi agenda strategis? Yang kedua, apa itu ESG? Yang ketiga, apa tren ESG 2026?
yang keempat studi kasus, dan yang kelima itu kesimpulan. Jadi kalau untuk kenapa ISD menjadi agenda strategis, kalau teman-teman bisa tahu kita sekarang di era yang sekarang di 2025 ini makin banyaknya bencana. Kalau nggak kita protek dari sekarang, kapan lagi gitu kan. Jadi sebelum kita lebih jauh, di sini ada video teman-teman. Mungkin kita bisa lihat eh, video ini sebegitu pentingnya untuk kita tahu dampak apa sih yang akan terjadi jika kita tidak protek dari sekarang. Oke, baik teman-teman. Jadi dari video tadi kita bisa lihat bahwa dampak bencana itu sangat mengerikan ya teman-teman. Dari sampah, dari degradasi, deforestasi, terus juga banyak bencana yang diakibatkan dari perubahan iklim. Jadi setelah kita tahu video tadi, kita juga harus tahu nih, oh perubahan iklim yang ada di global itu seperti apa. Ada 6 ya teman-teman faktornya. Dan dari 6 ini sangat mempengaruhi kita selaku people untuk bisa ada di bumi ini. Di global, kita bisa lihat dari NASA sama ICARCOM. Data ini menunjukkan bahwasannya Indonesia juga salah satu negara Asia penghasil pencemar emisi terbanyak ya teman-teman. Jadi berdasarkan dari data BMKG 2025, 6 November terakhir yang kita lihat,
Indonesia ini juga bisa makin memanas, teman-teman. Jadi kalau nggak kita cek sekarang, nggak kita efisiensi dari sekarang, itu bisa akan berbahaya untuk beberapa tahun ke depan. Oke, setelah kita tahu, di balik dari video tadi dan di balik dari informasi terkait bencana tadi dan perubahan iklim, kita juga harus tahu, oh kenapa Indonesia merupakan negara yang masuk ke National Determined Contribution, yang di mana Indonesia punya target teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di Paris Agreement, kita itu ada target. Sekarang udah update bukan 29% lagi, tapi Indonesia harus 31,89% untuk bisa mereduction emisi yang ada. Sedangkan dengan bantuan internasional 43,20%. Di mana target kita ini harusnya di 2050, yang di awal masih 2060. Jadi teman-teman, dari perjalanan Paris Agreement yang di awal, ini tuh tidak main-main ya teman-teman. Jadi kenapa rata-rata sekarang perusahaan sudah membangun atau mengedevelop departemen khusus sustainability? Kenapa sudah banyaknya perkembangan konsultan sustainability? Karena makin banyaknya permintaan dari kebijakan pemerintah di Indonesia. Jadi awal targetnya itu dimulai dari Paris Agreement yang ada. Terus kalau teman-teman penasaran dan ingin tahu terkait detail kenapa ini penting, ada di LTS LCCR. Ini terkait karbon, teman-teman bisa baca di situ seberapa pentingnya kita bisa tahu untuk protect to our sector. Jadi ini karena kita bicara untuk all industri ya teman-teman, bisa di berbagai industri, kita juga bisa memahami kita ini masuk kemana. Selain itu, kita juga harus tahu teman-teman, selain targetnya 2060 atau 50, kita juga harus tahu kira-kira nih SDGs, Sustainable Development Goals, tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia itu bagaimana peningkatannya dan apa yang prioritas yang harus kita lakukan. Jadi berdasarkan dari NDC Indonesia, teman-teman, kita lihat yang prioritas itu ada SDGs 7, energi 13, climate, dan 15. Dan ini bisa dibilang bisa kita lakukan untuk membuat program khusus sustainability. Misalnya perusahaan Bapak Ibu ingin melakukan program yang berhubungan untuk peningkatan tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Kita bisa sesuaikan dengan high prioritas yang ada, seperti itu. Setelah kita tahu target, kita juga harus tahu teman-teman dari sisi yang ada di sistem informasi kementerian ini. Jadi kalau kita lihat dari data sigap Kementerian Kehutanan, di sini ada berbagai macam kawasan hutan dari kawasan konservasi, konservasi laut, hutan lindung, produksi, dan lain-lain. Jadi warna-warna ini menunjukkan lokasi kita. Misalnya kantor teman-teman ada di Kalimantan. Teman-teman harus cek juga, oh di Kalimantan ini ternyata banyak ya hutan produksinya. Kenapa makin banyak pembangunan? Kenapa makin banyak pembabatan hutan? Kenapa makin banyak pembakaran? Itu menjadi faktor bencana yang ada, teman-teman. Dan teman-teman kalau kita lihat lagi, akhir-akhir ini Indonesia banyak kejadian bencana alam ya teman-teman. Ini dari data yang ada dari PNPB, Penanggulangan Bencana. Kita lihat dari periode 1 Januari 2025 sampai Desember 2025. Dampak bencana alamnya lumayan banyak ya teman-teman. Sekarang datanya udah update kayak hampir 3.000 orang yang meninggal, berapa juta orang yang menderita, dan ini orang, maksudnya orang dalam arti SDM yang ada. Jadi kalau misalnya kita nggak peduli dari sekarang, makin akan banyak korban di kedepannya. Jadi untuk teman-teman yang punya wilayah, khususnya wilayah operasi, produksi di perusahaan-perusahaannya, pastinya udah ada yang namanya TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan, khususnya di perusahaan, dan sudah ada peraturannya juga, baik BUMN ataupun swasta. Dan dipastikan lagi, kita juga harus cek, oh ternyata di daerah sekitaran industri kita ini ternyata berdampak gitu. Jadi kita harus tahu teman-teman. Setelah kita lihat juga jumlah kejadian perjenis bencana setiap di tahun 2025 ini sangat meningkat ya teman-teman. Kalau kita lihat dari bencana yang ada di Sumatera, Aceh, Padang, dan sekarang juga ada di Jawa. Jadi dari jenis kejadian ini kita bisa lihat nih, yang merah apa, hijau apa, dan itu merupakan salah satu dampak kerusakan bencana yang ada di Indonesia, seperti itu. Ini beritanya teman-teman, kemarin dari 14 Desember 2025, korban meninggal lumayan banyak dan masih ada korban yang hilang belum dicari. Dan teman-teman tahu nggak sih ini penyebabnya apa?
Mungkin kalau teman-teman mau bantu aku, kita berinteraksi, mungkin bantu aku chat. Kenapa, kenapa sih kenapa di Sumatera ini, Pulau Sumatera khususnya, kenapa bisa terjadi banyaknya orang meninggal, banjir, terus deforestasi? Itu alasannya kenapa? Ada yang bisa bantu aku jawab teman-teman di kolom chat? Oke, sudah. Yes, betul. Ini kebijakan. Selain kebijakan, oke. Dan sebenarnya nanti kita juga ada sisi Q&A, kita juga bisa diskusi itu. Oke, betul dari Mas Eko, tata ruang betul Mas, betul. Jadi kalau tata ruang ini kita harus mempertimbangkan tata kota, tata ruang yang ada. Karena kita lihat tadi di kawasan Indonesia itu kan banyak jenis hutan ya Mas Eko ya. Jadi hutan-hutan itu kita harus cek juga. Oh kalau hutan ini tuh gimana ya? Apakah dia ada di lahan kritis, tidak kritis, dan sangat kritis? Itu juga sangat mempengaruhi bahwasannya daerah itu akan bisa berdampak seperti itu. Dan kalau kita lihat dari 15 Desember makin banyak bencananya teman-teman dari tanah longsor, terus adanya juga dari sisi yang lain kesehatan seperti keracunan, terus korban banjir, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari berita ini bisa menjadi salah satu masalah jika kita tidak mengatasinya dengan baik seperti itu. Nih di daerah dekatnya udah ada tahu ngeprediksi kira-kira ada tanah longsor, teman-teman bisa langsung lapor di lapor.com. Di sini tempat pengaduan, aspirasi dan permintaan informasi. Jadi di sini juga menjadi salah satu platform kita untuk bisa membantu pemerintah bahwasannya ada loh kejadian di daerah sini yang perlu kita bantu, yang perlu kita berikan seperti itu. Setelah itu, setelah kita tahu tadi dari bencana yang ada, berita yang ada, kita juga harus tahu teman-teman sumber dan faktor apa sih ya penyebabnya. Misalnya dari salah satu faktor dari emisi. Jadi kalau kita lihat teman-teman di Indonesia, sumber emisinya itu bisa dari berbagai macam. Dari awal dari pembangunan, terus juga bisa dari pembakaran batu bara, pembakaran bensin, pembakaran kayu, terus proses industri, konservasi di partikel, kebakaran, dan lain-lain. Dan setelah kita tahu sumbernya, kita juga harus tahu nih faktornya apa. Apakah akan bisa menyebabkan kematian, terus juga membuat dari sisi kesehatan yang awalnya dari asap rokok juga penyebabnya, terus bisa mempengaruhi dari kesehatan fisik manusia itu sendiri. Oke, setelah kita tahu masalah yang ada di Indonesia, khususnya Indonesia ini teman-teman, to all industry, kita juga harus tahu nih, apa sih itu ESG? Pastinya teman-teman yang hadir di sini 93 orang harusnya mungkin udah ada sih mendengar jargon ESG, sustainability, CSR, and so on and so on. I think teman-teman ada yang bisa bantu aku untuk unmute satu orang, apa sih itu ESG gitu. Jadi kita bisa tahu pendapat dari perspektif teman-teman. Ada yang bisa bantu aku? Nanti soalnya kita bakal ada hadiah teman-teman siapa yang aktif, penanya terbaik, dan nanti kita ada kuis. Kuisnya itu sangat menarik buat teman-teman dan kita bakal ada kasih hadiah buat teman-teman yang aktif. Ada satu orang teman-teman yang mau bantu aku apa itu ESG? Halo, Assalamualaikum Mbak Ivana. Dari Mas. Halo, Assalamualaikum dari Bapak siapa? Pak Irfan ya? Irfan, ya, Irfan, Bu Ivana. Salam kenal Bu, saya dari Kalimantan Selatan Bu. Halo, suara saya kedengaran Bu? Ya, kedengaran Pak Irfan. Iya, saya dari Kalsel Bu. Di set nih sinyalnya agak-agak sulit di sini. Ya, Iya siapa? Bu, Nggak apa-apa, Pak. ya setahu saya ESG itu kerangka framework Bu, yang untuk menilai kinerja perusahaan di luar keuangan ya, dengan tiga pilar, I-nya aspek
lingkungan, kemudian aspek sosial, dan tata kelola ya Bu. Tata kelola kebijakan perusahaan seperti itu Bu. Jadi harapannya agak mirip-mirip sih. Kadang-kadang saya juga memang agak mirip-mirip dengan sustainability ya Bu. Sustainable seperti Yes, itu. betul, Pak. Ya, jadi memang kalau ESG kan lebih fokus ke tiga pilar ini seperti itu. Itu tuh yang Oke, baik. saya tahu seperti itu. Eh, makanya memang sekarang lagi gencar ya ESG, makanya saya tertarik nih terkait ESG karena ini juga baru ya, apalagi di Indonesia juga baru. Kemudian kalau mungkin perusahaan yang sudah menerapkan sustainability mungkin sudah terbiasa ya ada POJK ya nomor sekian, kemudian ada GRI seperti itu. Nah, Oke, itu Bu. Pak. Jadi Oke, harapannya by the dengan way, melakukan ESG ini usaha perusahaan itu bisa menerapkan usaha lingkungan usaha, aspek menjaga lingkungannya, kemudian juga masyarakat sekitar bisa merasakan dampak positif dari kehadiran perusahaan. Kemudian perusahaan juga mempunyai tata kelola ya yang baik, good corporate governance seperti itu. Itu Bu Ivana mungkin singkat dari saya. Saya dari perusahaan sawit Bu. terima kasih Pak Irfan. Iya. Oh, Bapak dari Kalsel Sawit. Oke, Iya, dari sawit perusahaan apa sekarang Pak jadi kalau boleh tahu? jadi sorotan ini. Sumatera banyak Ih, disinggung-singgung. betul dong. Iya. Plantation harus jadi sorotan, Pak. Iya. Pak Irfan dari perusahaan apa, Pak? PT Hasnur Citra Terpadu, Bu. Oh, siap, Pak. Salam buat teman-teman yang di sana. Betul Iya, ya, sama. teman-teman. Jadi dari Pak Irfan tadi kita bisa belajar betul definisi dari ESG itu adalah bisa dibilang framework juga, bisa juga dibilang sebagai panduan kita untuk memberikan strategi apa sih yang akan kita berikan untuk perusahaan, membuat program, ataupun membuat berbagai kegiatan yang memang mendukung perusahaan itu untuk bisa maju. Sustain berarti berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti setiap tahunnya kita harus improve. Apakah ada yang perlu dikembangkan, apakah perlu kita berikan feedback, ataupun sesuai dari kebijakan yang ada. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya kita lanjut. Jadi teman-teman, setelah kita tahu ESG itu apa, kita juga harus tahu nih, kalau ESG hanya sekedar jargon, kita juga nggak bisa jalan dong. Jadi apa yang tidak diukur tidak bisa dikelola. Jadi untuk itu teman-teman harus tahu dan ini kenapa penting gitu kan. Jadi pengukuran ESG ini memastikan dampak dapat dievaluasi dan dikomunikasikan kepada stakeholder. Stakeholder itu bisa apapun, bisa masyarakat, regulator, terus bisa perusahaan dan lain-lain. Setelah itu kita juga harus tahu, setelah kita melakukan evaluasi dan melakukan kerjasama dan melakukan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, kita juga tentunya memberikan dan membuat indikator kinerja utama, khususnya kita sebagai perusahaan. Di mana ini kinerja utamanya tergantung. Misalnya di perusahaan contoh tadi fokusnya untuk mengurangi emisi karbon. Pastinya juga kan sama KPI yang ada. Setelah itu misalnya Pak Irfan di perusahaannya juga ingin memberikan gender quality. Terus juga bisa fokusnya untuk mengkonsumsi energi. Itu juga salah satu faktor indikator untuk kita bisa mengukur indikator kinerja utama perusahaan. Setelah itu, kita juga gunakan metode kuantitatif dan kualitatif ya Bapak Ibu. Jadi kuantitatif ini angka yang bisa menjadi tolak ukur kita. Angka ini dalam arti bisa baseline, base year, ataupun angka tolak ukur yang menjadi acuan kita. Setelah itu kita juga membuat kualitatifnya. Kualitatif dalam arti seperti di rencana jangka panjang Indonesia, pastinya udah punya data, yang dimana datanya itu setiap tahunnya harus dievaluasi. Setelah kita tahu metodenya, kita juga harus kaitkan ya teman Bapak Ibu dari sisi nilai finansialnya. Misalnya setelah misalnya karyawan di perusahaan Bapak Ibu masih menggunakan kendaraan diesel. Terus Bapak Ibu lagi buat program, oh bagi karyawan yang tidak mengeluarkan emisi per orang per harinya, bisa kita berikan reward Bapak Ibu. Jadi reward ini memberikan acuan bagi karyawan-karyawan yang bisa dibilang loyal dan bisa dibilang mereka udah membantu perusahaan untuk melakukan efisiensi. Jadi ini bisa juga berpengaruh ke efisiensi biaya dari perusahaan itu sendiri.
Terus setelah kita tahu metode dan kaitannya dengan finansial tadi, kita juga bisa terapkan digital monitoring. Banyak perusahaan-perusahaan sekarang, Bapak Ibu, mereka ingin membuat monitoring yang user friendly. User friendly dalam arti websitenya itu mudah dikunjungi, jadi tidak sulit untuk diklik-klik seperti itu. Jadi call to action-nya, terus UI UX-nya, dan lain-lain. Jadi dengan adanya user friendly yang dashboard ESG, misalnya saya as a investor, saya udah langsung, oh mereka udah public, wah website mereka bagus, oh mereka udah melakukan sustainability gitu, oh mereka udah nggak greenwashing, oh mereka udah melakukan audit assurance sustainability, misalnya with accordance atau with reference. Setelah udah dilakukan monitoring tools khususnya dari dashboard, kita juga bisa melakukan evaluasi Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu sekarang ini ada pertanyaan juga. Siapa yang aktif? Nanti kita catat ya Bapak Ibu. Apa yang perlu diukur gitu. Kira-kira dari penjelasan yang tadi, menurut Bapak Ibu apa saja sih yang perlu diukur dari masing-masing sektor Bapak Ibu sendiri? Mungkin boleh bantu aku, mungkin selain Pak Irfan, bisa unmute. Izin berdiskusi, Mbak. Oke, boleh Pak Agung, dipersilakan Pak. Ya, menurut saya baru juga eh, belajar ya tentang ESG ini dan terkait dengan pertanyaan yang tadi didiskusikan ini menurut saya apa yang perlu diukur di dalam ESG ini adalah yang pertama itu di environmentalnya di lingkungan ya. Kita ukur emisi karbon apa saja yang sudah kita hasilkan, kemudian limbah D3, kemudian efisiensi energi, kemudian perlindungan keanekaragaman hayati, itu semua yang menurut saya itu harus dimiliki angka kuantitatifnya. Demikian Mbak Evan, apabila salah seperti ini. Oke, baik Pak Agung. By the way, Pak Agung dari perusahaan apa Pak? Saya dari PT Mega Metal Mining, pertambangan komoditi biji boksit, salah satu grupnya Indica Energy. Oh, siap Pak Agung. Salam buat teman-teman yang di sana ya Pak. Betul teman-teman, dari kita bisa belajar dari Pak Agung juga. Jadi yang perlu diukur itu dari kinerja ISG-nya. Jadi setelah kita lihat tadi beberapa contoh indikatornya, kita harus tahu nih kinerja perusahaan apa sih yang harus kita ukur. Yang pertama, misalnya dari lingkungan. Lingkungan tadi emisi. Emisi di perusahaan Bapak Ibu apakah sudah mengukur dan menghitung dari cakupan satu, 2, dan 3? Cakupan satu itu emisi langsung, 2 tidak langsung, 3 juga tidak langsung. Disesuaikan sama faktor emisi yang Bapak Ibu anut. Terus yang kedua dari konsumsi energi dan efisiensi energi. Biasanya bagi perusahaan-perusahaan yang udah publik, mereka itu harus memenuhi beberapa indikator ini Bapak Ibu. Misalnya sesuai dari permintaan dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK 51 2017 itu akan ada diminta untuk memenuhi itu. Selain konsumsi energi, juga ada konsumsi dari air, terus juga ada daur ulang, terus juga ada penggunaan energi baru terbarukan. Itu khusus lingkungan. Jadi yang diukur itu kinerja perusahaan. Setelah enviro, kita juga fokus ke sosialnya. Sosialnya kita harus mempertimbangkan apakah karyawan yang bekerja sudah bagus kesehatan selamatan kerjanya. Ini diukur juga Bapak Ibu. Misalnya, apakah karyawan juga sudah sehat? Apakah MCU-nya bagus? Apakah MCU-nya juga bisa kita lihat ini bisa berdampak sama performa dia di kantor. Selain itu, kita juga pastikan dari sisi capacity building yang karyawan terima Bapak Ibu. Apakah setiap bulan karyawan di situ mendapatkan knowledge sharing? Apakah adanya pengembangan SDM? Setelah itu, di indikator yang ketiga ini bisa fokusnya keberagaman dan inklusivitas. Ini maksudnya adalah di kira-kira kalau di perusahaan Bapak Ibu harus pastikan juga apakah di sini diberikan tidak ada perbedaan gitu. Misalnya perempuan dan laki-laki itu sama gitu. Dan juga ada kebijakan yang memang membantu itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa diskusi lebih panjang terkait itu. Terus juga ada hak asasi pekerjaan dan komunitas. Terus ada dampak sosial proyek dari tanggung jawab sosial lingkungan.
Terus juga ada kepuasan karyawan dan turnover. Ini salah satu contoh kinerja perusahaan yang perlu diukur. Terus dari sisi governance-nya Bapak Ibu. Jadi kalau governance ini fokusnya adalah terkait kebijakan. Jadi kita harus tahu siapa sih yang buat kebijakan di perusahaan ini, apa sih yang harus kita improve, etika bisnis dan anti korupsi apa yang perlu kita tanganin, misalnya ada case itu, terus manajemen resiko ESG apa, terus kita juga harus tahu kira-kira data perusahaan ini apakah aman tidak ya, apakah sudah dilakukan cyber security, apakah sudah ada kebijakannya. Setelah dari ketiga aspek ESG ini sudah kita ukur, kita bisa menjadi perusahaan yang menuju keberlanjutan, Bapak Ibu. Balik lagi di topik kita di awal, kita harus tahu berkelanjutan itu seperti apa. Kita harus memastikan dari setiap aspek enviro, social and governance ini sudah terpenuhi atau tidak. Oke, setelah itu Bapak Ibu, jadi di sini ada beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh implementasi keberlanjutan terhadap perusahaan. Kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2025, semuanya ada yang menginfokan bahwasannya keberlanjutan ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Terus dapat memberikan efisiensi serta manajemen risiko yang meningkat. Terus juga ada kinerja lingkungan yang mempengaruhi perusahaan itu bisa positif. Terus ada penerapan green accounting untuk increase dari perlindungan lingkungan perusahaan itu sendiri. Terus juga ada biaya lingkungan menjadi investasi strategis untuk memperkuat efisiensi. Terus ada green accounting, terus juga ada kolerasi positif antara nilai perusahaan dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir yang sebelumnya juga ada faktor keuangan akan mempengaruhi keputusan investasi, fokusnya lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dan jadi setelah kita tahu yang tadi Bapak Ibu, jadi penelitian terdahulu ini bukan hanya sekedar penelitian, tapi mereka sudah melakukan uji dari beberapa perusahaan. Itu bisa dinilai dari laporan keberlanjutannya, laporan tahunannya, dan beberapa jenis laporan lainnya. Seperti itu. Oke, oke. Bapak Ibu di sini ada video pengaruh dari semuanya tadi. Kita juga harus lihat apakah kira-kira jika kita sekarang berhenti, ini akan mempengaruhi kondisi Indonesia. Jadi video ini akan memberikan inspirasi ke Bapak Ibu. Ini juga nggak main-main Bapak Ibu. Dan ini videonya juga sangat lama. Dan yang nyanyi juga sudah meninggal Bapak Ibu. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Oke Bapak Ibu. Jadi dari video tadi kita lihat ya Bapak Ibu. Setelah kita tahu tadi kan apa yang diukur, terus kita juga bisa lihat banyak masyarakat yang berdampak misalnya dari dulunya masih ada pembedaan-pembedaan antara dari kulit hitam kulit putih terus kita juga bisa lihat dari sisi yang ada di masyarakat itu misalnya dari timbulnya budaya yang memang membeda-bedakan itu sebenarnya tidak baik Bapak Ibu. Jadi kalau di ESG ini kita harus melihat secara holistik ya Bapak Ibu. Keseluruhannya kita cek dari karyawannya, dari anak karyawan itu juga harus kita cek apakah anaknya sehat atau tidak. Terus dari sisi direktur ataupun eh, manajemen level yang memegang peran penting dari sisi perusahaan itu kita harus cek dari sisi gendernya. Karena kalau dari rater sekarang, mereka juga ada memberikan indikator pertanyaan apakah direktur di perusahaan Anda sudah memberikan gender yang setara. Apakah berapa persen perempuan, berapa persen laki-laki itu juga jadi salah satu faktor. Setelah dari sisi gender, kita juga bisa lihat dari sisi yang lainnya, misalnya dari lingkungan tadi, dari video tadi juga bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Terus dari kayak eh, polisi yang ada, terus ada kekerasan, itu juga akan mempengaruhi kita selaku eh, human bisa mendapatkan kecelakaan dimanapun dan kapanpun. Dan itu tidak bisa kita prediksi ya teman-teman. Apalagi itu termasuk salah satu resiko. Oke, jadi dari video tadi kita juga harus tahu eh, sebenarnya di Indonesia, not only Indonesia, sebenarnya di global, khususnya kita yang ada di Indonesia, kita harus cek nih resiko apa saja sih yang ada jika kita tidak melakukan mitigasi dari awal. Ini ada beberapa contoh resiko ya Bapak Ibu. Kita lihat dari sisi resiko lingkungan. Jadi kalau resiko lingkungan, ini misalnya yang kita tahu di Sumatera kemarin kan ada bencana ya, itu akan memberikan dampak
pengaruh terhadap reputasi di negara itu. Misalnya adanya kerugian karena banyak kebanjiran, kita harus mengganti semua fasilitas yang ada, misalnya rumah warga berapa ribu yang hancur, terus banyak orang yang meninggal. Jadi sebagai pemberi kebijakan, Indonesia juga harus tahu itu penting banget dan akan mempengaruhi dari biaya yang ada di negara itu sendiri. Setelah kita tahu resikonya, kita harus memberikan peluangnya. Ini salah satu contoh ya Bapak Ibu. Jadi peluangnya, misalnya di ini peluang yang lain, misalnya setelah kita lihat, oh deforestasi ini ternyata bahaya ya. Kita harus cek nih di daerah kawasan di dekat perusahaan kita ini termasuk lahan apa? Kritis, tidak kritis kah? Apakah dia masuknya hutan produksi? Kenapa bisa jadi kebakaran hutan dan lain-lain itu harus dicek. Dan kalau dari sisi risiko yang lain, misalnya dari sisi waste management, reduce operation cost. Ini dari sisi yang tadi, contoh yang saya bilang dari sisi karyawan yang menggunakan diesel. Kita bisa membuat planning, bahwasannya kita bisa menghemat nih. Kalau bisa karyawan yang rumahnya dekat, kalau bisa jalan kaki biar sehat. Dari sisi keuangan juga berkurang karena tidak membeli bensin dan bensin juga bahan bakar yang masih batu bara. Kita juga harus pastikan dari sisi reward yang diberikan perusahaan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya itu Bapak Ibu program-programnya. Misalnya dari perusahaan besar multinasional company di Indonesia ataupun di luar, kalau Bapak Ibu penasaran bisa cek ternyata program mereka itu udah menarik-menarik banget ya. Not only efisiensi tapi udah banyak program-program lainnya. Ini contoh resiko lingkungan. Kita lanjut ke resiko sosial. Kalau resiko sosial di perusahaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek sekarang, Bapak Ibu harus cek nih di perusahaan Bapak Ibu, apakah turnover karyawan yang keluar itu meningkat. Itu perlu dipertanyakan. Misalnya di perusahaan X, setiap tahun karyawan keluar 300 orang, sedangkan total karyawannya 500. Secara nggak langsung berapa persen Bapak Ibu? Kan udah lebih dari 50%. Jadi kita juga harus memberikan edukasi nih sama HR-nya. HR selaku penanggung jawab untuk memberikan informasi yang detail terkait karyawan itu, kita harus cek nih, ternyata mereka ini kenapa keluar gitu. Apa yang menyebabkan mereka keluar? Misalnya mereka tidak mendapatkan knowledge sharing. Bisa juga, misalnya mereka tidak dapat fasilitas yang oke, itu juga bisa. Terus misalnya mereka masih mendapatkan beban kerja yang meningkat gitu kan. Sedangkan misalnya gajinya juga tidak mencukupi hidupnya, tapi bebannya meningkat. Ini menjadi salah satu faktor risiko dari sisi sosial, khususnya di perusahaan. Dan peluangnya kita juga harus cek. Kita memberikan productivity bagi karyawan. Misalnya di perusahaan Bapak Ibu setiap bulan sudah ada knowledge sharing, sudah memberikan fasilitas MCU setiap beberapa bulan sekali, terus memberikan ada outing, jalan-jalan, terus kita juga ada misalnya ada kemanapun yang memberikan karyawan itu bisa happy. Karena kalau Bapak Ibu lihat perusahaan itu bisa jalan itu karena karyawannya. Jadi kalau tanpa karyawan perusahaan bisa aja tidak ada apa-apa gitu kan. Jadi SDM itu merupakan salah satu aset penting bagi perusahaan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk yang sekarang yang udah di beberapa perusahaan harus cek nih turnover di perusahaan Bapak Ibu bagaimana, apa yang perlu kita bantu. Either misalnya Bapak Ibu posisinya misalnya sebagai masih karyawan. Bapak Ibu bisa komunikasi sama manajemen level. Pak, saya mau bantu dong, ini kira-kira apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu. Jadi ini bisa kita sama-sama membantu bagi untuk Pak perusahaan dan untuk Bapak Ibu sebagai karyawan. Contohnya dari sosial. Setelah itu contoh dari tata kelola Bapak Ibu. Misalnya karena kurangnya transparansi, kalau Bapak Ibu cek di berita-berita korupsi yang ada di Indonesia ini makin meningkat Bapak Ibu. Dan setelah kita tahu, kita juga harus cek nih, oh penyebab mereka korupsi itu kenapa? Penyebab ada konflik kepentingan itu kenapa gitu kan? Dan ini menjadi salah satu risiko yang perlu kita cegah selaku karyawan di perusahaan Bapak Ibu. Setelah kita lihat peluangnya apa? Peluangnya adalah kita membuat good corporate governance pastinya. Pastinya adalah kita melakukan audit dulu nih sama yang membuat kesalahan itu, terus kita melakukan evaluasi kenapa ini bisa terjadi. Oh, ternyata kejadian itu bisa terjadi karena kebijakan di perusahaan itu belum ketat. Jadi karena belum ketat, jadi karyawan misalnya yang korupsi menganggap itu sepele gitu kan. Jadi untuk good corporate governance ini dipastikan Bapak Ibu itu harus punya kebijakan yang memang benar-benar ada poin checklistnya gitu kan. Dan ini bisa menjadi poin penting gitu kan. Misalnya juga ada rekrutan karyawan. Terus kita harus cek nih kebijakannya ini
perjanjian kerja bersamanya seperti apa. Di pasal berapa yang memang menunjukkan itu tuh wajib ini dan lain-lain. Misalnya ada penalti ataupun lainnya. Seperti itu. Ini dari yang tiga tadi ya Bapak Ibu itu merupakan tiga contoh resiko yang ada. Oke, balik lagi setelah kita tahu resiko, kita tahu ESG itu apa, kita juga harus tahu nih, tren di tahun 2026 nanti itu seperti apa gitu kan. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mau bantu aku unmute? Kira-kira yang udah tahu nih tren di 2026 itu apa? Mungkin bantu kita Bapak Ibu untuk unmute. Bisa dari siapapun, tadi dari Pak Irfan sama Pak Agung sudah ya. Oke, dipersilakan Pak Fomal Hud, Muhammad Fomal, Taisin. Halo, Kak. Halo, Kak. Eh, Halo Bapak. ah, terdengar suaranya, Mbak? Ya, terdengar Pak. Kalau setahu saya, jadi untuk DSI 2026 ini, Bapak punten suaranya boleh ya, dikencangkan Kak. jadi kalau untuk ah, tren ESG 2026 ini, kalau di sektor sepengetahuan saya, ya, jadi sisi lingkungan ini kan yang skop ESG sendiri kan ada terbagi 3 skop ya. Jadi nanti untuk sektor emisi sendiri lebih fokus. Eh, Pak Fomal, punten mungkin boleh dibantu chat Bapak soalnya di kita suaranya kecil. Mungkin di Pak Martuam Baca suaranya bagaimana? Suaranya kecil, Bu. ah, Ya, kecil suaranya. Bisa tolong di apa? Diperbaiki kali ya apanya suaranya. Headsetnya kali Pak. Ya. Iya, thank you Pak Martuam Baca. Iya Pak Pak Fomal mungkin boleh dibantu di chat aja Bapak nggak apa-apa. Nanti kita bantu sama-sama jawab. Oke, Pak Foma bertanya fokus kepada emisi skop 3. Ini tidak langsung di lingkungan, kemudian ada integrasi dengan teknologi AI. Oke, thank you Pak Fomal atas pertanyaannya. Karena pertanyaan terkait fokus emisi skop 3 mungkin dikembalikan lagi. Di perusahaan Bapak ini bergerak di sektor apa, Pak? Kalau misalnya kita fokusnya ke teknologi AI, iya, ini dengan oke. Kalau misalnya kita fokusnya dengan AI, kita juga harus pastikan ini kan fokusnya ke data ya Bapak Ibu. Jadi kalau AI kita harus cek nih storage yang kita simpan dari story chat ataupun dari apapun, kita juga harus tahu nih penyimpanan sampah yang ada di komputer kita itu seperti apa. Dan ini kan memang betul masuknya ke skop 3. Karena masuknya ke jejak karbon, kita juga harus hitung nih emisi yang dihasilkan dari eh, history chat kita ke AI-nya itu juga bisa mempengaruhi jejak karbon. Jadi kalau tidak salah tahun 2022 saya sempat ikut ada kursusnya dan itu juga ada websitenya Pak Fomal. Jadi websitenya ini menunjukkan misalnya Bapak kasih info email dan email Bapak dan juga laptop, dia akan kasih tahu nih, oh emisi yang Bapak hasilkan ini berapa ton dari history chat AI-nya. Seperti itu Pak Fomal. Bagaimana Pak Fomal? Apakah ada tambahan? Pak Fomal mungkin bantu di chat Bapak. Oke, ekonomi sirkular dan biodiversitas juga. Oke, ini terkait apanya Pak kalau kita bicara ekonomi sirkular?
terkait dengan pengelolaan lingkungan dari hulu ke hilir. Oke, betul, Pak. Jadi kalau misalnya tadi Bapak tanya terkait emisi skop 3, yang kalau bisa kita lakukan circular economy, Bapak bisa pastikan juga ini tuh sumbernya dari mana, terus kita kalikan sama faktor emisinya, karena biasa kalau untuk menghitung rumusnya data aktivitas dikali faktor emisi ya Bapak Ibu. Terus jangan lupa kita kalikan sama global warming potensial GWP. Setelah kita kali, kita bisa tahu nih ton CO2 ekuivalennya dari perusahaan Pak Fomal itu berapa. Dan kalau dihubungkan sama circular economy, Pak Fomal harus tahu nih circular economy itu apa. Dan pastikan siklus dari emisi yang dihasilkan dari perusahaan itu tuh bisa kita hasilkan kembali untuk mendapatkan edit value untuk perusahaan itu. Misalnya, ini misalnya saya ambil contoh sampah ya Bapak Ibu. Misalnya Pak Fomal punya sampah kan ya di perusahaannya. Sampah itu bisa didaur ulang dan daur ulang itu bisa kita jual jadi karya dan hasil dari karya itu bisa kita simpan duitnya, misalnya dari bank sampah, dan itu bisa membuat mandiri secara ekonomi Pak Fomal seperti itu. Terus kalau Bapak tanya terkait biodiversity, kita pastikan juga di perusahaan Pak Fomal kira-kira keanekaragaman hayati apa yang akan berdampak. Itu perlu kita cek. Wilayahnya di mana, masuknya ke sekitaran mana, seperti itu. Mungkin Pak Foma udah bisa menjawab ya Bapak. Nanti kalau misalnya Bapak kondisi mikrofonnya sudah oke, kita bisa komunikasi langsung. Oke. Terus betul, ini kalau kita bicara tentang tren, juga betul dari Pak Irfan kebijakan energi karbon bisa aja akan ada dinamis ya Bapak Ibu, ada perubahan regulasi, terus ada peningkatan. Terus dari Pak Taufik, betul kalau misalnya tren ini juga akan mempengaruhi tata kelola organisasi, terus ada perampingan dan anti korupsi. Ini juga bisa menjadi salah satu tren Bapak Ibu. Oke, tanpa lama-lama saya lanjut. Karena kita bicara tren ESG 2026, Bapak Ibu setelah cek ESG itu apa dan itu kenapa penting, kita juga harus tahu nih kira-kira di tahun depan, sebentar lagi itu apa aja gitu kan. Oke, dari info Pak Komal tadi itu betul terkait skop 3 khususnya dari pusat data kita. Misalnya Bapak Ibu, sekarang kita harus aware Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan ChatGPT. Bapak Ibu harus cek nih, history ChatGPT itu ternyata ada karbonnya loh. Email Bapak Ibu ada namanya website, nanti saya akan info. Nama websitenya ini memberikan jejak karbon yang Bapak Ibu hasilkan dari email itu tuh ada. Dari story website, dari manapun gitu kan. Jadi tren 2026 ini adalah yang pertama kekuatan pasar menjaga transisi energi tetap berjalan. Maksudnya apa? Jadi ini pasar yang dimaksud adalah kita bisa tahu nih, ternyata dari faktor penggunaan data ini bisa memberikan transisi energi ini akan meningkat dan tetap berjalan. Contohnya dari akuisisi pusat data yang melonjak. Kalau Bapak Ibu lihat dari Amerika, Asia, Eropa, dan lain-lain, Indonesia yang termasuk ke Asia ada peningkatan dan penurunan yang Bapak Ibu dari 2024-2025. Ini maksudnya adalah grafik ini memvisualisasikan bagaimana sih total investasi akuisisi dari waktu ke waktu. Pusat data dalam arti kita bisa yang menggunakan apapun storage di handphone kita, bisa foto, bisa apapun, itu tuh ada emisinya Bapak Ibu. Jadi di 2026 nanti, investor properti menghabiskan beberapa dolar yang mendekati rekor 2022. Ini data dari 5 November 2025. Setelah itu, ini juga akan mempengaruhi jejak karbon. Jadi kalau kita lihat satu data center besar itu sama dengan 100 gedung kantor. Jadi satu kantor itu biasanya 500.000 meter persegi. Meter kubik. Jadi tantangan kita ternyata akan mempengaruhi data center yang ada. Jadi Bapak Ibu untuk sekarang pastikan di perusahaannya apakah sudah punya kebijakan khusus cyber security agar data-datanya itu juga aman. Dan misalnya tiba-tiba ada nih regulasi keluar terkait pajak karbon. Dan pajak karbonnya yang kita cek misalnya dari sisi penggunaan jaringan, misalnya pusat data gitu juga harus menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Sebelum kita kena pajak, kita harus cek juga, oh berapa kita harus bayar pajak misalnya karbon dari penggunaan searching dan lain-lain ini. Itu juga akan bisa mempengaruhi gitu. Tapi dibalikan lagi, kita akan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, seperti itu.
Dan di grafik sebelah kanan ini juga dari sisi fokus konstruksi baru. Misalnya, kalau kita lihat dari pembangunan yang ada, terus udah ada pembabatan pohon, itu pasti akan ada pembangunan. Bisa pembangunan industri, bisa pembangunan apapun. Dan itu akan meningkat setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat contohnya di US, mereka sudah ada peningkatan dari sisi konstruksinya, dan ini akan mempengaruhi emisi yang mereka hasilkan. Jadi implikasi energi dan emisi dari masing-masing negara ini bisa memberikan pertumbuhan emisi dari resiko yang ada. Contohnya misalnya Irlandia, Australia, India gitu kan. Dan ini juga selaras ya Bapak Ibu untuk kita tahu konsumsi energi pusat ini bisa naik 2 kali lipat dari 2024 sampai 30. Dan ini menjadi sumber emisi karbon terbesar di dunia. Jadi negara-negara ini bisa kita bilang penghasil emisi terbesar. Dan selain itu, trennya kita juga harus paham nih. Setelah kita tahu pusat data bisa menjadi tren, terus dari pembangunan konstruksi juga bisa menjadi tren emisi, kita juga harus tahu nih, tren 2026 ini dari sisi sama yang tadi konstruksi, kira-kira emisinya itu ada penambahan berapa persen. Jadi kalau kita belajar dari negara di luar Asia, kita lihat, oh ternyata ada peningkatan 0,7% emisi karbonnya. Dan dari grafik ini juga menunjukkan bahwasanya peningkatan emisi dari tahun ke tahun itu meningkat gitu kan. Dan ini juga dari penelitian dari negara luar, tren tren yang berhubungan 2026 ini bisa menjadi salah satu kita negara Indonesia untuk antisipasi seperti itu. Terus setelah itu kita juga harus tahu nih tren yang lainnya. Tren yang lainnya ini adalah pengaruh aset pribadi akibat terpapar iklim. Misalnya, Bapak Ibu kita belajar dari bencana yang sudah terjadi, misalnya di Aceh. Bapak Ibu punya kantor di Aceh gitu kan. Di Aceh itu kita harus cek nih, berapa sih yang biaya kita ganti rugikan dari kantor, karyawan yang misalnya udah kena bencana, atau karyawan yang hilang. Itu juga harus diantisipasi. Terus dari aset lainnya, misalnya mobil-mobil yang ada, mobil dari fasilitas kantor, motor, bisa kendaraan lainnya. Jadi gambar ini menunjukkan Bapak Ibu proyeksi kerusakan aset akibat siklon tropis yang di mana terjadi sekali dalam 200 tahun. Ini 200 tahun dan ini bisa aja mungkin terjadi di 2050 dan 2024. 2024 kemarin juga ada siklon tropis dan juga ini bisa kita lihat Bapak Ibu berdasarkan 2.308 aset infrastruktur, 28% dari kelompok pembandingnya itu sekitar 448 perusahaan udah terpapar iklim. Jadi kalau kita lihat dari Bank Sentral ini juga akan mempengaruhi. Jadi pengaruh aset pribadi. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu yang ada di Indonesia karena ini masih di global, Bapak Ibu harus pastikan aset-aset apa sih yang perlu kita protek dari sekarang. Misalnya udah punya asuransinya, berarti secara tidak langsung kita udah mencegah duluan. Selain itu, Bapak Ibu juga harus pastikan, oh aset ini di daerah dekat ini, misalnya Bapak Ibu mau melakukan akuisisi pembangunan perusahaan baru. Bapak Ibu harus pastikan, oh kalau misalnya saya bangun di lahan ini, gimana ya nanti? Apakah ada penurunan evaporasi dari sisi tanahnya? Apakah layak untuk dikunjungi? Apakah strategis gitu kan? Jadi sebelum pembangunan kita harus cek juga Bapak Ibu dari sisi pengaruh aset pribadi. Ini juga data ya Bapak Ibu dari jurnal juga di mana pengaruh aset pribadi ini 11.000 perusahaan dan 500.000 aset fisik yang mendukung portofolio ekuitas terdaftar dari 18 pemilik aset terkemuka. Dan ini poin pentingnya adalah potensi risiko gangguan bisnis 14 kali lebih besar daripada risiko kerusakan aset. Terus 55% perusahaan sangat rentan terhadap bahaya risiko fisik. Terus 89% aset menghadapi berbagai bahaya yang saling tumpang tindih. Dan ini bisa saja menjadi faktor kita untuk bisa mencegah sebelum adanya bencana itu. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ya aset-aset apa yang harus kita lindungi dari perusahaan kita. Oke, setelah itu kita juga harus pastikan kenapa risiko fisik itu perlu menjadi perhatian. Tadi kalau kita lihat dari aset perusahaan itu kan termasuk risiko fisik ya Bapak Ibu dari bencana yang ada gitu kan. Sedangkan kalau kita balik lagi ke risk management ada dua risiko ya Bapak Ibu, risiko fisik, risiko transisi. Kalau fisik fokusnya kayak bencana yang nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau transisi itu fokusnya dari kebijakan perubahan yang secara dinamis. Jadi misalnya tahun 2027 ada kebijakan terbaru, kita harus ngubah lagi dokumennya, ngubah lagi kebijakannya, itu transisi. Tapi kalau fisik dari bencana yang nggak bisa kita kontrol.
Dan kenapa menjadi perhatian? Jadi ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, dari sisi bahayanya. Kita harus mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan bencana, misalnya dari badai, banjir, dan lain-lain. Terus yang kedua dari kerentanannya. Kita harus menilai kerentanan aset berdasarkan infrastrukturnya, jenisnya, masuk ke sektor apa. Terus yang ketiga dari kesiapannya. Kita selaku karyawan, apakah sudah siap mengevaluasi efektivitas strategi yang ada untuk menghadapi resiko itu? Terus yang keempat dari paparan, kita harus memetakan jejak geografis aset fisik yang ada sekarang. Misalnya Bapak Ibu belum memetakan, dari sekarang udah langsung memetakan. Terus yang ketiga dari dampak kerugian, kita harus hitung nih, berapa sih biaya yang kita keluarkan jika ini benar-benar berdampak di perusahaan kita? Terus yang ketiga dari adaptasi. Adaptasi ini kita harus memberikan, menerapkan, dan mendukung langkah-langkah untuk mencegah. Dan setiap tahunnya pasti akan dinamis ya Bapak Ibu. Oke. Jadi setelah kita tahu kenapa tadi penting resiko kita petakan, kita juga harus tahu nih area-area resiko fisik terhadap fasilitas perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Jadi kalau kita cek ya Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai jenis nih iklim fisik yang akan terjadi. Kita kalau di Indonesia kita cek juga kalau misalnya akan ada banjir, curah hujan, terus banjir di pesisir, siklon tropis, panas ekstrim, terus kebakaran hutan. Dan pastinya ini merupakan jenis-jenis risiko yang akan terjadi khususnya di fisik. Dan ini juga akan mempengaruhi bursa saham kita. Misalnya kita kan di Indonesia ada bursa efek ya Bapak Ibu, ini akan mempengaruhi. Jadi bagi lembaga keuangan, ini akan memberikan pemahaman terkait risiko fisik ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan portofolio perusahaan itu. Bisa dari buku pinjaman, terus membentuk keputusan, dan mempertajam strategi. Ini contoh-contoh areanya. Terus dari beberapa lembaga rating, Bapak Ibu, mereka mencek di 2026 nanti bahwasannya kita harus filter nih Bapak Ibu, akan mempengaruhi portfolio view kita. Misalnya dari location based data kita seperti apa, terus physical risk kita, terus kita harus tahu level isunya di mana, terus kita akan cek oh portofolio ini masuknya kemana. Dan siapa yang beresiko, terus dan resiko fisik ini bisa meningkat tajam karena apa? Dan juga ada beberapa perspektifnya seperti itu. Oke, dan selain itu tren di 2006, kita juga harus tahu siklus program pengembangan budaya risiko. Jadi pastikan Bapak Ibu, ini kita ada gap analisisnya ya Bapak Ibu. Ini saya ambil dari Bank Permata, kemarin sempat ikut ada webinar karena sifatnya publik, jadi tidak dapat dipublish. Jadi mereka itu melakukan yang nama Existing Risk Culture Assessment. Jadi melakukan penilaian dulu, terus yang kedua mereka melakukan analisis, terus mereka menilai, terus mereka melakukan formulasi, terus melakukan eksekusi, monitoring, dan evaluasi, dan yang terakhir melakukan yang namanya, yang umum biasa kita lakukan, continuous improvement. Jadi untuk resiko-resiko yang memang berhubungan sama portofolio, misalnya ke bank, kita juga harus cek nih gap analisisnya seperti apa, siklus programnya seperti apa. Selanjutnya, selain itu, untuk tren 2026 nanti, investor akan menuntut data yang dapat dibandingkan dan relevan secara finansial. Jadi Bapak Ibu kalau kita cek pertumbuhan berkelanjutan dan jumlah perusahaan mengungkapkan target dekarbonisasi ini semakin meningkat ya Bapak Ibu, karena biasanya perusahaan-perusahaan publik itu ada indikator yang meminta apakah Bapak Ibu sudah menghitung skop 1, 2, 3, 1. Dan yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah mempunyai peta dekarbonisasi. Apa itu dekarbonisasi? Gampangnya adalah dekarbonisasi D itu pengurangan karbon, berarti emisi yang kita hasilkan CO2. Dan sekarang fokusnya karbon itu greenhouse gas ada CO2 ekuivalen. Jadi pastikan perusahaan-perusahaan Bapak Ibu ini sudah punya target dekarbonisasi. Oke, setelah itu kita juga ada investor menuntut data yang lainnya, misalnya dari AI, terus regulasi, terus respon dari tindakan investor. Dan setelah itu juga di sini kita ada petakan ya Bapak Ibu, ada perbandingan laporan keberlanjutan dari Bank Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Setelah kita cek dari sisi ESG-nya, mereka Indonesia kan umumnya masih menggunakan GRI, SDG, SASB, TCFD. Sedangkan kalau Malaysia, mereka juga hampir sama, tapi mereka kalau dari sisi lingkungannya lebih ditekankan untuk renewable energy, carbon netral, terus biodiversity. Sedangkan kalau Singapura, mereka fokusnya ke sustainable finance. Oke, dan sekarang karena tadi kita sudah belajar, kita ada case study Bapak Ibu. Jadi nanti untuk 3
yang menjawab terbaik nanti akan mendapatkan reward. Mungkin untuk case study akan dilanjutkan oleh Mbak Eca, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Eva untuk penjelasannya ya. Kita banyak sekali belajar apa yang eh, harus kita ketahui gitu. Terutama dengan perkembangan ESG yang sekarang menjadi bukan sekedar kewajiban pelaporan, tetapi jadi instrumen strategis ternyata yang mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan bisnis, ada manajemen risiko, lalu kita juga melihat bahwa kesiapan ESG bagi perusahaan tidak lagi bersifat opsional, Bapak Ibu, melainkan untuk menentukan daya saing gitu. Dengan pemahaman ini, saya pikir kita akan lebih jauh lagi untuk menggali. Bapak Ibu juga akan mendapatkan banyak sekali nanti pemahaman-pemahaman baru untuk membuka paradigma gitu ya melalui studi kasus berikut yang akan menunjukkan bagaimana tingkat kesiapan ESG gitu ya berdampak langsung pada risiko, peluang, dan yang terutama keberlanjutan bisnis perusahaan. Nanti saya akan dibantu Mbak Eva, mungkin boleh eh, dalam case study ini ya, nanti kita akan ada QR code yang dapat di-scan oleh Bapak Ibu masing-masing sekalian dan dapat menjawab diberi waktu dari kami panitia selama 15 menit. Adapun keterangannya nanti boleh menjawab dengan lampu merah, misalkan jika dirasa ESG belum siap, baru bergerak, atau kalau ditanya bank, klien, atau regulator. Lampu kuning, jika ESG sudah mulai tapi masih setengah-setengah dan belum terarah. Nah, yang terbaik tentunya lampu hijau. Jika ESG sudah siap dan dipakai sebagai bagian dari strategi bisnis tadi, yang merupakan strategi bisnis berkelanjutan. Demikian ya Bapak Ibu ya. Implikasinya saya bacakan secara singkat ya. Bagi yang lampu merah tentunya akses pembiayaan sulit dan mahal. Kemudian ada risiko kehilangan klien dan kontrak karena tadi ya yang satu berhubungan dengan yang nomor dua. Kemudian yang ketiga rentan terhadap sanksi dan ketidakpatuhan regulasi. Nah ini jadi satu, dua, tiga sangat berkaitan. Bagaimana apabila lampu kuning? Bertahan tapi tidak unggul gitu ya. Kita masih tetap bisa memenuhi permintaan minimum bank dan klien. Tetapi banyak kerja reaktif dan biaya tidak efisien. Kemudian berdaya saing lemah dibanding dengan perusahaan yang ESG ready. Kemudian kalau lampu hijau nih nanti Bapak Ibu menganalisa kemudian oh lampu hijau berarti itu adalah siap dan kompetitif. Di mana perusahaan pasti akan lebih dipercaya bank, investor, dan mitra bisnis, kemudian juga lebih siap menghadapi regulasi dan audit ESG, dan tentunya ESG menjadi alat efisiensi biaya dan added value, pencipta nilai. Baik, saya juga perlu menginformasikan bahwa ada dua pertanyaan ya Mbak Eva melalui chat. Nanti mungkin kita bisa jawab setelah kita buat kuis kecil ini gitu. Jadi 100 partisipan, marilah kita sama-sama men-scan layar. Kemudian nanti dalam hitungan 3, 2, 1, waktu 15 menit akan dihitung mundur. Silakan dapat mempersiapkan handphone masing-masing untuk dapat men-scan layar yang berwarna orange. Ada QR code di sana. Bapak Ibu apakah sudah siap? Baik, Bapak Ibu apakah sudah siap? Silakan di open mic dan boleh merespon saya. Ya, Bu. Baik, Pak Irfan, terima Oke, kasih. siap. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, dalam 3, 2, 1, 15 menit dari sekarang kami persilakan.
Krim. Betul. Iya. Kamu nggak nomornya? Saya punya. Ini dihubungi. Baik, Bapak Ibu, saya yakin sudah men-scan semua ya. Nah, kemudian muncul di layar kita sekarang semua ada case study 1, 2, 3, dan 4. Mohon sekiranya apabila sudah selesai dapat memberikan lampu merah, kuning, atau hijau secara siapa yang paling tercepat di dalam kolom chat. Kami persilakan. Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu nanti langsung jawab di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi untuk case study 1, 2, 3 ini karena kita masih ada waktu, kita bisa nanti ada pembahasannya dan siapa tercepat nanti dia bisa mendapatkan reward gitu. Misalnya dari case study 1 yang ditanya apa, kira-kira masuknya lampu apa, misalnya hijau, kuning, dan merah. Dan kalau misalnya case study 4, misalnya apa gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu faktor kita untuk ngecek ini tuh penting gitu loh. Oh, ini nggak main-main loh. Kita juga harus tahu nih dari case study ini kita siap di posisi yang mana, di level yang mana, seperti itu. Kita masih punya waktu 8 menit ya Mbak Ica ya. Ya, betul. Silakan, Bapak Ibu. Sambil saya juga mengumumkan, Bapak Ibu mungkin yang sudah selesai untuk memberikan penilaian,
lampu merah, kuning, dan hijau dapat mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat. Terima kasih. Itu tadi beli biru sama kuning, kuning mah ada ya, Mbak ya? Maaf, sayang. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Kami melihat banyak sekali antusiasme yang sudah menjawab via chat ya. Saya sangat berterima kasih sekali di sini, saya Pak Martua dan juga Mbak Evana atas respon Bapak Ibu yang sangat positif. Baik, kita akan membahas case study ini kembali nanti akan diampu oleh Mbak Evana Pasaribu, dan kemudian saya juga akan menginfokan bahwa setelah case study ini akan ada sesi tanya jawab, di mana kita juga tadi sudah mendapatkan pertanyaan melalui chat, dan ini secara official 15 menit kami tutup untuk jawabannya.
Terakhir Pak Agung Budi ya Pak ya. Dan saya serahkan kepada Mbak Evana untuk pembahasan case study. Saya persilakan. Terima kasih Mbak Eca. Oke, baik teman-teman kita bahas ya satu-satu. Oke, untuk yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ini adalah sebuah perusahaan X sektor energi baru saja mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Setelah menjadi TBK, manajemen terkejut mengetahui bahwa laporan keberlanjutan merupakan kewajiban sesuai ketentuan OJK. Faktanya, hingga saat ini perusahaan tersebut belum memiliki laporan keberlanjutan, belum mengumpulkan data emisi GRK, belum memiliki kebijakan ESG tertulis. Kira-kira menurut Bapak Ibu perusahaan ini masuknya ke lampu apa? Kita cek jawabannya. Jadi jawabannya lampu merah, Mbak Eca. Jadi kalau lampu merah ini adalah perusahaan karena dia baru memulai menyiapkan data dan dia itu karena juga baru mau TBK, jadi dia harus bisa dibilang kategorinya merah. Merah dalam arti masih berusaha dan masih belum ada. Jadi ESG masih reaktif ya Bapak Ibu, resiko pembiayaannya juga tinggi. Terus yang kedua, sebuah perusahaan sektor plantation yang TBK memiliki rantai pasok yang melibatkan petani plasma dan pemasok pihak ketiga. Dalam proses due diligence bank dan penilaian ESG, ditemukan bahwa perusahaan tidak memiliki kebijakan tertulis, tidak pernah melakukan audit sosial di kebun plasma. Manajemen beranggapan bahwa isu pekerja anak bukan tanggung jawab perusahaan karena terjadi di pihak pemasok, di mana temuan ini muncul setelah bank meminta pemenuhan aspek ESG, investor mulai menanyakan kepatuhan. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuknya ke lampu apa? Jadi jawabannya adalah lampu merah juga. Karena tadi kita lihat perusahaan juga belum siap ya Bapak Ibu dan masih ada pekerja anak di perusahaan itu. Harusnya sesuai dengan regulasi itu tidak boleh. Apalagi di ILO juga ada tidak boleh seperti itu. Pekerja anak dilarangkan. Di mana lampu merah ini ya di alasannya adalah perusahaan belum memiliki edukasi ESG yang cukup dalam meningkatkan kinerja, investor mulai menanyakan kepatuhan terhadap standar yang ada. Jadi ini masih kondisinya rentan ya Bapak Ibu, dan sanksi dari ketidakpatuhan regulasinya nanti perusahaan itu akan mendapatkan sanksi. Terus yang ketiga, perusahaan B memiliki baseline emisi terverifikasi, kebijakan ESG tertulis yang mencakup enviro, social, and governance, serta roadmap ESG 3 tahun dengan target terukur yang terintegrasi dalam strategi bisnis dan perencanaan keuangan, serta digunakan dalam negosiasi pembiayaan bank, di mana perusahaan B juga telah dinilai oleh lembaga pemeringkat ESG independen dan memanfaatkan hasilnya untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sehingga perusahaan ini memiliki ESG yang bagus dari manajemen resiko, pengambilan keputusan, dan memberikan kesiapan dari sisi bayan compliance. Jadi kalau Bapak Ibu di perusahaan kan juga sudah ada proper ya Bapak Ibu itu dari kalau misalnya udah kategori bayan compliance udah green to gold seperti itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini masuknya lampu apa? Kita cek jawabannya adalah lampu hijau di mana perusahaan sudah siap mengintegrasikan ESG dalam proses bisnisnya. Perusahaan B sudah bayan compliance dan sudah menerapkan kinerja ESG. Terus yang terakhir, perusahaan sudah kesehatan selamatan kerja tetapi belum punya ESG road dan hanya melaporkan saat diminta klien. Jawabannya betul, lampu kuning, di mana perusahaan hanya melaporkan saat diminta klien, ESG-nya sebatas kewajiban, bukan strategi. Oke, berarti kita cek jawabannya merah-merah, hijau, kuning. Oke, nanti yang tercepat akan kita info dan akan diinfokan oleh Mbak Eca untuk jawaban tercepat. Oke, sebelum kita lanjut Q&A, di sini ada beberapa kesimpulannya ya Bapak Ibu. Untuk kesimpulan yang pertama, dari insight ke aksi nyata, di mana ESG bukan hanya sekedar laporan, tapi dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bisnis. Risiko dan peluang harus dipetakan hari ini, bukan nanti. Perusahaan yang memiliki kesadaran ESG memiliki opsi pendanaan atau sustainable finance dan reputasi yang lebih kuat. Selain itu, kesimpulannya adalah kita harus memetakan risiko dan peluang. Contoh yang tadi, kita juga bisa membuat beberapa tier, misalnya lampu merah seperti apa, kuning seperti apa, hijau seperti apa.
Dan kita juga kesimpulannya adalah kita harus kenali posisi kita di mana. Apakah ESG di perusahaan kita ini hanya sekedar kepatuhan, hanya sekedar program CSR, atau sudah terintegrasi ke strategi bisnis dan KPI perusahaan itu. Yang kedua, apakah manajemen puncak terlibat langsung? Dan yang ketiga, apakah data ESG sudah terdokumentasi dan dapat diaudit? Terus kesimpulan lainnya adalah tanpa data ISC tidak bisa dipercaya. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa menghitung di mana kita profesional konsultindo bisa mendampingi Bapak Ibu dari sisi membantu support sustainability. Kita mulai dari data minimum misalnya mengumpulkan data konsumsi energi, mengumpulkan data emisi, terus mengumpulkan data tenaga kerja K3. Setelah kita mengumpulkan data, kita tetapkan siapa sih PIC dan yang bertanggung jawab terkait data ini. Misalnya kalau Bapak Ibu membutuhkan lembaga atau konsultan bisa komunikasikan ke kita bisa membantu. Selain itu, kita juga menentukan kapan perlu pendampingan eksternal. Ini eksternal dalam arti kita as a konsultan, di mana ISG mulai berdampak ke akses pembiayaan. Kita bisa bantu, perusahaan akan menyusun laporan ISG, bisa laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan IFRS S1 S2, dan yang terakhir kita juga bisa membantu untuk justifikasi proyek hijau, seperti itu. Bapak Ibu kalau penasaran bisa kunjungi website kita, ada Professional Consultindo di bagian Call to Action Service, itu ada Sustainability and ESG Reporting Service. Kita ada berapa service ya Bapak Ibu, ada pembuatan laporan keberlanjutan, pendampingan, menghitung karbon, memberikan training karbon, net zero roadmap, net zero strategi, framework, terus juga ada kita juga ada dari tim lain khusus auditnya, terus kita bisa buat blueprint. Seperti itu. Mungkin dikembalikan ke Mbak Eca untuk Q&A. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eva untuk jawabannya dan kita juga sudah mendapatkan satu orang tercepat nih yang beruntung untuk mendapatkan sedikit take away dari kami gitu ya untuk dapat nanti kita akan komunikasikan untuk dapat kita kirimkan kemana. Dan untuk pemenangnya sesi untuk case study ini adalah Bapak Irfan Muhammad dari PT Hasnur Cipta Terpadu. Selamat Bapak Irfan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak, selamat. Kita kasih reaction dulu ya. Tepuk tangan ya. Baik, rekan-rekan juga semua partisipan ada 95 orang yang tetap stay di sini sampai waktu ini. Sungguh kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Namun kita belum selesai, jangan kemana-mana dulu. Kita akan masuk sesi tanya jawab. Pada kolom chat ada beberapa pertanyaan yang sudah dikemukakan. Nah, sesi Q&A ini mungkin Bapak Ibu agar dapat bergerak dengan lebih leluasa, mungkin dapat di chat dulu ke kami melalui kolom chat sehingga Ibu Evana bisa menjawab satu persatu dari yang teratas ya. Yang teratas di sini saya lihat dari Bapak Beni Subena. Bapak Beni Subena masih di room, Pak? Bapak Beni Subena? Masih, Bu. Siap. Wah, terima kasih Pak Beni Subena. Tapi mohon izin saya kameranya ada masalah jadi nggak bisa Oh, pakai kamera ini. tidak apa, Pak. Baik, nanti setelah Bapak Beni Subena ada juga Pak Jumail Soba dan lain sebagainya ya, Bapak-bapak yang sedang chatnya lagi bergerak nih di bawah nih, sedang menuliskan pertanyaan. Silakan Ibu Evana, mungkin kita mulai dari pertanyaan Bapak Beni Subena. Oke, thank you Mbak Eca. Baik, untuk Pak Beni, saya baca pertanyaannya ya Bapak. Penerapan ESG di perusahaan perlu dilaporkan dalam bentuk ESG report sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. Agar ESG report dapat menjalankan fungsinya, perlu standar pelaporan agar suatu parameter dapat dibandingkan dengan parameter yang sama di periode sebelumnya. Dengan
sebentar sebelumnya dan dapat dibandingkan dengan parameter yang sama juga di industri lain. Tanpa standarisasi, pelaporan mengungkapkan kinerja ESG menjadi kurang efektif dan malah kurang ada gunanya gitu kan. Karena setiap perusahaan dapat melaporkan apa saja sesuai preferensi perusahaan tersebut. Jadi pertanyaannya adalah dalam hal ESG reporting, adakah suatu standar pelaporan yang akan menjadi pedoman bagi kita semua? Oke, baik Pak Ben, dari Pak Beni, betul. Ini pertanyaan sangat menarik ya teman-teman. Kalau kita bicara terkait standar, parameter, kita juga harus mempertimbangkan standar apa sih yang memang benar-benar yang harus kita pegang gitu kan. Mungkin Pak Beni bisa kita bantu komunikasi dua arah ya Bapak. Bapak bantu saya unmute. Pak Beni dari perusahaan apa Bapak? Nah, menarik. Saya dari kantor akuntan publik, Bu. Oke, siap. Bapak dari kantor akuntan publik. Jadi karena ditanya standar ya Pak Bendi. Kalau standar itu biasanya untuk perusahaan-perusahaan publik itu kita menggunakan POJK 51, Bapak Beni. POJK 51 ini terkait standar pelaporan keberlanjutan. Jadi keuangan berlanjutan itu di situ ada syarat-syaratnya, harus kita penuhi indikatornya. Setelah kita penuhi dari POJK 51, kita biasanya juga inline-kan sama Global Reporting namanya GRI. GRI 2021, kalau Pak Beni penasaran bisa searching di Google. Di situ ada standar yang memang harus kita penuhi. Misalnya, contoh, di perusahaan X, data dari sisi emisinya perlu diungkapkan. Di situ ada persyaratannya. Jadi di GRI juga ada diminta. Sedangkan kalau di POJK, misalnya diminta dari sisi pesan direksi contoh. Pesan direksi itu diminta di OJK. Jadi salah satu poin checklist. Setelah itu kita juga harus inline-kan sama GRI. Oke, mungkin itu Pak Beni. Untuk yang umum POJK 51 2017 sama standar GRI 2021. Dan kalau misalnya Pertanyaan Bapak mau, iya Pak. Ya, pertanyaan saya begini, Bu. Ini sekarang banyak sekali standar yang ada di pasaran ya, di luar ya. Ada juga IFRS S1, S2. Kemudian ada FASB juga akan Betul. mengeluarkan standar juga. Maksud saya dalam hal nanti ada kewajiban atau pasti nanti ada kewajiban untuk pihak ketiga, entah itu Mm-mm. KAP atau konsultan untuk melakukan semacam assurance terhadap report. Tentu diperlukan adanya standarisasi. Nah, ini maksud saya standar apa yang akan kita gunakan nih? Tidak hanya GRI, saya yakin ada beberapa perusahaan yang sudah menggunakan IFRS atau S2 juga. Ada juga yang menggunakan FASB juga. Kira-kira gitu, Bu. Betul. Mungkin saya bantu Oke. jawab ya. Eh, Silakan, silakan Pak. Pak Tam. Ya, jadi gini Pak, jadi saya kebetulan juga pengurus di IAI Pak, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Jadi eh, mengenai PSPK atau IFRS atau S2, memang itu menjadi bagian yang harus dilakukan juga untuk sebagai akuntan publik Pak. Nanti per 1 Januari 2027 itu sifatnya sudah mandatori. Nah, jadi itu juga sambil berjalan. PUJK 51 di tahun 2017 itu sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan-perusahaan publik maupun perusahaan-perusahaan terkait dengan eh, jasa keuangan. Nah, ini paralel Pak jadinya. Nah, kemudian pertanyaannya, betul Bapak bilang tadi, mau pakai yang mana? Nah, sampai sejauh ini OJK dengan IAI sendiri masih nanti ada istilahnya konvergensi juga Pak. Karena kalau kita bicara di konteks laporan sustainability versi PUJK 51 memang mostly itu dipakai adalah GRI. GRI itu yang memang menjadi standar yang cukup lama. Kemudian akhir-akhir ini sudah ada lagi Ever 1, S1, S2. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya kalau GRI itu dari sudut pandang dari dalam keluar. Jadi istilahnya eh, bagaimana perusahaan itu bisa menyatakan comply terhadap ESG maupun sustainability. Sementara dari sudut pandang dari luar ke dalam atau sisi investor itu adalah IFRS 1 S2 atau PSPK 1 dan 2. Nah, ini memang menjadi PR juga ya ke depan juga belum keluar peraturan dari OJK bagaimana memandukan ini. Apakah nanti akan disatukan jadi satu laporan atau tetap menjadi dua laporan yang terpisah? Ya, kita tunggu aja Pak di tahun 2026 ini bakal keluar yang bagaimana. Tapi dengan adanya eh, kewajiban ini menjadi secara
bukan hanya Indonesia tetapi internasional, ini juga harus dipatuhi yang namanya FRS 1 S2 dan sudah distandarisasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui PSPK 1 dan PSPK 2. Begitu jawabannya kira-kira Pak ya. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Tambunan, Ya, melegakan buat kami nih Pak KAP di ya, Indonesia ya ya, terkait dengan ini. Makasih, makasih. ya, ya, sama-sama Pak. Ya, thank you Pak Martua. Betul Pak Beni. Jadi selain itu juga ada FRS S1 S2 yang sekarang udah ada PSPK yang akan early adoption nanti di 2027 seperti itu. Selain Pak Beni, kita lanjut ke pertanyaan Pak Jumael. Sebentar, Pak Jumael bertanya terkait, mungkin lebih enak kita unmute Bapak kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oh, ini ada dari PLN. Sebelum Pak Jumael ada Pak Heri yang bertanya terkait dalam penerapan ESG ini, apakah yang menjadi tantangan terbesar dan dapat diterapkan, dan bagaimana solusinya jika tantangan tersebut ternyata keluar dari kontrol perusahaan. Oke. Pak Heri mungkin boleh kita bantu unmute, Bapak. Maksud pertanyaannya adalah terkait tantangan yang diterapkan dengan baik. Ini seperti apa, Pak? Pak Heri? Oke, mungkin Pak Heri lagi ada kegiatan lain, jadi saya izin jawab ya Pak Heri. Untuk penerapan ESG ini pasti kita banyak tantangannya Bapak Ibu. Yang dibilang dari Pak Beni tadi betul, dari sisi setiap standar, setiap tahun bisa aja ada pergerakan dinamis, adanya perubahan kebijakan. Tantangan yang pertama kalau menurut kita adalah terkait kebijakan yang dianut dari negara itu sendiri. Dan kita juga biasa inline sama yang global. Selain dari kebijakan, kita juga harus adaptif karena setiap tahun kalau kita cek di JDIH, Jaringan Dokumentasi Terkait Regulasi, itu ada aja regulasi-regulasi yang memang udah tidak berlaku lagi. Jadi kita harus cepat untuk mencek, oh ini regulasi udah tidak update, oh kita perlu update lagi dan lain-lain. Selain tantangan regulasi, juga ada tantangan lainnya, misalnya dari sisi kesiapan ekonomi perusahaan itu. Banyak klien-klien yang dulu saya handle, mereka selalu bertanya, Mbak, untuk program ini kita butuh biaya budget yang lumayan tinggi karena programnya lumayan besar. Misalnya dalam pembuatan em, solar panel dan lain-lain. Jadi itu mereka harus mempertimbangkan dari biaya yang ada di perusahaan itu. Apakah setelah diterapkan program ini kita bisa dapat profit? Apakah setelah program ini kita bisa mumpuni dalam mengerjakan kinerja perusahaan? Jadi kalau ditanya tantangan dari sisi finansial juga ada ya Pak Heri. Dan selain kebijakan, terus juga ada finansial, tantangan lainnya pastinya dari tanggung jawab. Perusahaan juga punya tanggung jawab yang sangat kuat, Bapak Ibu. Misalnya, apalagi perusahaan yang memang berfokusnya untuk membantu pemerintah. Jadi pemerintah biasa langsung klaim, oh Bapak Ibu belum punya nih AMDAL misalnya. Oh, Bapak Ibu baru bangun proyek baru. Jadi harus tahu nih dokumen apa yang harus diantisipasi. Mungkin jawaban dari saya itu sih Pak Heri. Tantangannya pasti banyak. Untuk sekarang yang harus kita lakukan adalah solusinya kita harus adaptif dalam mengecek regulasi. Kita juga harus adaptif berkolaborasi sama para pemangku kepentingan untuk bisa tahu kira-kira peraturan ini apakah memang udah diimplementasikan atau belum, apakah sebelum kita dilakukan sanksi kita udah siap duluan seperti itu. Mungkin dari Pak Heri sudah menjawab ya Bapak. Selanjutnya dari Pak Alan. Pak Alan ya Mbak ya, dari Pak Alan, dari FTI, salah satu kewajiban K3 perusahaan kan memberikan alat pelindung diri yang tepat bagi karyawan. Bila APD bisa proven di recycle, upcycle oleh penyedia, apakah bisa menjadi poin dalam sustainability report? Jawabannya bisa Pak Alan. Jadi karena kita bicara kesehatan selamatan kerja, itu kan biasa ada sistem levelnya juga ya. Dia masuknya ke kita harus ngapain, harus ada emergency kah atau tidak. Dan apabila APD-nya itu proven untuk di-recycle untuk oleh penyedia APD, itu bisa kita buat masuk ke dalam
laporan keberlanjutan kita. Misalnya, perusahaan X sudah memberikan APD untuk karyawan, dan perusahaan X ini juga proven untuk melakukan recycle dan upcycle dari penyedia APD seperti itu. Dan ini bisa menjadi poin penting dan poin plus bagi misalnya kalau Pak Alan mau ikut rating khusus reporting bisa menjadi poin tambahan juga karena ini salah satu checklist dari faktor sosial seperti itu. Terus yang dari Bapak atau Ibu April pajak.com, Bu Evana, apakah mitigasi resiko perpajakan juga bagian dari standarisasi penerapan ESG? Mitigasi resiko perpajakan. Kalau ditanya terkait standarisasi penerapan ESG, untuk sekarang masih dirombak Ibu atau Bapak April, Ibu April, dan karena standar yang kita masih belum keluar, yang awalnya masih yang dulu Perpres 98 terkait nilai ekonomi karbon dan masih pajak karbonnya khusus batu bara yang harganya Rp30, sekarang kita belum ada biaya khusus perpajakannya. Nanti untuk mitigasi resiko perpajakan, kita pastikan juga di kantor-kantor pajak kita sekarang apakah sudah menerapkan sustainability, misalnya dimulai dari sampah 3R gitu kan, atau pembedaan sampah non B3, sampah B3, sampah basah, itu kalau khusus kantornya. Terus kalau khusus dari perpajakan yang ada di perusahaan itu, misalnya Bu April di kantor pajak udah ada kantor pajaknya nih. Ibu juga harus cek nih. Oh, misalnya di tahun 2027 sudah ada pajak karbon. Ibu harus cek oh karyawan Ibu berapa, totalnya berapa, pajak karbon apa yang diterapkan di regulasi pasal tertentu. Misalnya di pasal A, ini contoh ya Bu ya. Saya di pasal A diminta setiap perusahaan swasta ataupun perusahaan BUMN harus menghitung karbon dan harus membayar pajak karbon per orang per tahun. Jadi, karena kita bicara karbon, yang dihitung adalah karbon yang dihasilkan di unit perusahaan ibu. Jadi, misalnya karyawan ibu itu punya kendaraan sendiri, dan dia misalnya bensinnya itu dari kantor, itu termasuk karbon dari perusahaan. Kecuali dia pakai kendaraan sendiri, dan dia emisinya sendiri dan itu mempengaruhi jarak dari rumah ke kantor dia. Dan biasanya kalau khusus kantor skop 1, 2, 3-nya kita biasa employee commuting ya Bapak Ibu sama perjalanan bisnis. Misalnya kalau Bu April berjalan dari Medan ke Jakarta yang dihitung itu emisinya dari gunaan aftur itu. Karena ditanya mitigasi risiko perpajakan, mungkin ini berbeda ya Bapak Ibu, karena standarisasi penerapan perpajakan mungkin akan beda dan masih akan dirombak untuk pajak karbon. Jadi untuk sekarang mitigasinya Ibu April harus lebih aware untuk cek di kantor Ibu apakah kita bisa membantu untuk sama-sama berkelanjutan. Bisa dari yang awal aja gitu kayak penggunaan karena efisiensi lampu, yang awal yang dari bola lampu biasa sudah menggunakan lampu yang udah bagus gitu kan, seperti itu. Mungkin Bu April bisa menjawab ya Ibu. Terus yang kedua dari Pak Eko. Bagaimana ISI dapat berjalan efektif di perusahaan restorasi ekosistem dan standar pelaporan ESG-nya? Oke, karena ditanya berjalan efektif, selain kita memberikan habit yang oke, kita juga harus pastikan kebijakannya, Pak Eko. Jadi, kalau bicara perusahaan restorasi ekosistem, kita juga harus tahu nih, eh, bagian-bagian mana yang harus kita restorasi ekosistemnya seperti apa. Standar pelaporannya pastikan juga untuk laporan sustainability itu nggak jauh-jauh dari yang tadi yang sempat kita bantu jawab oleh Pak Beni dari POJK 51, GRI, terus juga kalau khusus plantation juga ada untuk kalau mengikuti rating ada standar tertentu, misalnya ada EcoVadis, terus juga ada SASB, TCFD, dan banyak lainnya. Nanti kalau Pak Eko mau bertanya lebih lanjut, kita bisa komunikasi langsung. Mungkin menjawab ya Bapak Eko. Selanjutnya dari Pak William. Izin bertanya, Bu, bagaimana mengidentifikasi bahwa perusahaan melakukan greenwashing dan mohon berikan contoh konkret. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, baik. Pak William, betul. Jadi, cara kita mengidentifikasi perusahaan itu greenwashing atau tidak adalah dengan cara mengauditnya, Pak William. Misalnya,
Saya sebagai audit perusahaan Pak William terkait laporan sudah Bapak publish misalnya Bapak TBK. Terus saya lihat, oh di laporan Bapak di sini diminta ada evidence terkait pembuatan misalnya pengolahan minyak gitu kan, misalnya mengolah minyak. Terus buktinya mana? Terus kita pastikan di lapangan, kita audit, kita cek di lapangan. Oh ternyata itu hanya sekedar tulisan aja ya gitu. Oh ternyata nggak ada buktinya. Itu bisa salah satu menjadi poin bahwasannya itu greenwashing. Selain itu, misalnya di laporan Bapak diinfokan kami perusahaan X setiap tahun sudah tidak menggunakan botol aqua misalnya. Sedangkan setiap meeting ini salah satu botol yang memang disediakan untuk tamu-tamu misalnya gitu. Setelah kita cek, oh ini buktinya apa Pak? Kan ini salah satu contoh greenwashing ya. Maksudnya kita nggak boleh melebih-lebihkan, kita nggak perlu overpricing untuk menilai kita itu tuh ternyata udah lebih oke gitu loh. Jadi lebih baik kita memberikan informasi, kita disclose apa adanya sesuai dengan evidence kita dengan dari assurance tadi, kalau misalnya Bapak William sudah tahu nih kan sistemnya ada with reference, in accordance, itu juga bakal dinilai apakah sudah memenuhi pemenuhan dari all GRI atau hanya sebagian seperti itu. Mungkin Pak William sudah menjawab ya. Ya, sudah. Selanjutnya, Terima kasih ya Bu Evana. oke, sama-sama Iya. Bapak. Selain itu, apakah ada pertanyaan? Mungkin boleh bantu unmute, kita masih ada waktu. 7 menit lagi. Iya, 7 menit lagi sebelum closing statement. Kita mungkin bisa langsung unmute aja Bapak Ibu. Karena kalau di chat takutnya tenggelam di saya. Ya, mungkin aku sedikit nanya Mbak Bu. Boleh Bapak. Ya, ah, kalau dari sisi dampak dampak untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan greenwashing, apakah ada contoh pelanggaran atau penerapan hukum yang dilakukan bagi perusahaan yang melakukan itu? Maksudnya gini, jika ditemukan perusahaan yang melakukan greenwashing, apakah ada dampak dari sisi sosialnya? Oke, baik. Pertanyaan menarik ya teman-teman. Betul Pak William. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang belum ada yang eksplisit. Misalnya perusahaan X dia udah greenwashing, dia harus denda Oke. berapa juta gitu kan. Hmm. Tapi dipastikan lagi Pak. Misalnya dia ada data kontroversi, misalnya ada satu orang reporter yang mempublish di website dan di website ini benar-benar dia kasih tunjuk, oh perusahaan ini ternyata banyak loh misalnya pelaporan terkait yang lain-lain. Dan setelah dia melaporkan ke regulator yang memang benar-benar regulator, itu bisa menjadi sanksi, Pak. Seperti itu. Oke, ya kalau dari sisi mungkin dia melaporkan yang dikeluarkan angka yang sangkut pautnya mungkin misalnya begini, oh kami itu sudah mereduksi karbon dari sekian jadi sekian dan sudah di based on dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah distatement bahwa ini bagus loh, kemudian dia greenwashing bahwa oh ini kami nggak seperti ini loh. Nah, mungkin akan lebih kan mungkin hukum di Indonesia kan atau peraturan-peraturan di Indonesia itu akan jalan jika ada tindakan hukumnya ya. Betul, Mungkin Pak. di satu sisi dari sisi asosiasi konsultan mungkin bisa menyuarakan ke regulator bahwa peraturan ini akan lebih efektif jika ada tindak lanjutnya gitu sih ya. Saya bisa jawab kali ya, bantu ya Pak ya. Oke ya, silakan Pak Martua. Jadi gini, kalau hukum kita ini memang kan hukum positif, yang artinya ada istilahnya aspek apa di dalam masuk hukum asas legalitas. Itu di Oke. KUHP pasal 1 ayat 1. Jadi tidak bisa ditindak seseorang kalau tidak ada hukum yang berlaku sebelumnya. Nah, khusus untuk memang sustainability ini, memang ini hal yang terus diminta pemerintah supaya comply. Sanksinya memang sampai saat ini belum ada namanya misalnya sampai sekian, didenda sekian, yang keras seperti kayak di kantor pajak. Ya, kalau kantor pajak keras, jelas. Nah,
Tetapi kalau pertanyaan Bapak tadi apakah ada sanksi sosial? Iya, sangat tepat sekali. Jadi kayak sekarang nih Pak, ada kebanjiran di mana-mana. Itu yang dituding tuh perusahaan-perusahaan yang ada kaitan dengan kehutanan, perkebunan. Meskipun belum ada bukti-bukti yang jelas, tetapi masyarakat sudah menuding. Dan bahkan ini Betul. impactnya sangat-sangat keras terhadap pemerintah yang sekarang. Karena Ya, penetapan bencana sosial sendiri masih ragu-ragu. Jadi kalau ditanya Pak, itu pasti sangat-sangat berpengaruh terhadap kepada konteks lingkungan dan sosial dan hukum yang ada. Jadi memang mungkin nanti dengan perjalanan waktu pasti akan keluar eh, hukum yang jauh lebih keras lagi. Apalagi sekarang sudah ada bencana alam yang notabene dikaitkan dengan masalah kita tidak bisa. kebijakan-kebijakan yang Iya, ya, betul Pak. Jadi kita juga ya, bersabar aja. Pasti itu sejalan dengan waktu pasti itu akan apa dengan sendirinya akan adanya tuntutan dari masyarakat. Karena hukum itu adalah norma-norma yang hidup di masyarakat dan harus ada unsur keadilan dan kepastian hukum juga. Nah, itu pasti akan berjalan dengan sendirinya, nanti hukumnya pasti akan ditetapkan oleh DPR melalui undang-undang, karena nggak boleh sendiri pemerintah menetapkannya gitu. Nanti akan ada berubah ke sana. Saya rasa itu Pak yang bisa kita jawab ya. Nah ini gua mengingat waktu tinggal 2 menit lagi ya. Mm-mm. Ini kayaknya nggak selesai-selesai Pak. Ini memang sangat-sangat menarik Bapak Ibu ya. Mungkin bisa di close dulu kali Eva ya. Iya, boleh Pak. Pak Marto Hmm. mungkin menambahkan sedikit ya Pak William. Jadi untuk sanksi misal Bapak juga harus bisa cek ada namanya program peringkat penilaian. Jadi kalau perusahaan yang memang tidak patuh akan ditutup perusahaannya. Jadi ada levelnya, ada hitam, merah, hijau, kuning. Jadi biasanya kayak Ya, perusahaan-perusahaan itu ada kriteria tertentu apakah mereka bayar compliance atau tidak. Mungkin seperti itu Pak Martua. ya di ya, rating, ya, baik. ya. Makanya ada konsultan sendiri untuk itu. Ya, Iya, Betul ya. kita betul. Terima kita kasih Pak Martua uh, dan Bu Evana sebelumnya, salam kenal sebelumnya saya William. ya terima kasih, salam kenal Pak. Makasih Pak William. Salam kenal. Mungkin Mungkin dikembalikan ke Mbak Eca. ya waktu ya. Ya, makasih. Silakan. Baik, terima kasih. Saya pikir ini menjadi satu kunci untuk kita bisa berkolaborasi ya ke depannya ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sungguh membuka wawasan, membuka paradigma baru dan juga sharing tentang bagaimana ESG seharusnya dilakukan di Indonesia pada saat ini. Jadi kita juga berusaha untuk bagaimana perusahaan-perusahaan di mana tempat kita berada menjadi perusahaan yang berkelanjutan, taat terhadap regulasi yang ada, juga turut menjaga bumi kita tercinta. Saya rasa itu salah satu juga yang penting ya, yang dapat saya tangkap selama Ibu Eva menyampaikan, Bapak Martua juga. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tadi ada 100 partisipan ya yang sudah hadir kini turun. Mungkin tadi ada beberapa yang izin juga melalui chat karena memang sudah azan gitu ya waktunya untuk zuhur. Terima kasih sudah bersama kami di webinar Basics ESG dan nantikan webinar kami selanjutnya. Untuk materi tadi ada yang sudah menanyakan, kami akan mengupload ini di YouTube sehingga Bapak Ibu yang mungkin ingin revisit kembali tadi pertanyaannya seperti apa atau materinya seperti apa dapat mengakses YouTube kami yang sudah saya share juga di kolom chat. Nanti saya akan share juga di grup ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk penutup saya izin mohon kesediaan Bapak Ibu dapat berkenan untuk membuka kamera. Kita akan berfoto sebagai akhir dari perjumpaan kita di hari ini. Tim bisnis support mungkin ready untuk pengambilan foto. Baik. Ready, Mbak. Baik ya, slide pertama kita akan mengambil foto Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berkenan membuka. Kalau ada yang bermasalah kameranya tidak apa-apa Bapak Ibu. Baik ya, untuk halaman yang pertama dalam 3, 2, 1. Baik, untuk halaman yang kedua tahan dulu Bapak Ibu ya.
Dalam 3, 2, 1. Baik, untuk halaman yang terakhir, halaman yang ketiga, tahan dulu Bapak Ibu, dalam 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk berfoto bersama. Saya juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kita semua yang sudah boleh hadir, Ibu Evana yang sudah mengampu kami semua, Bapak Martua selaku Direktur Utama PT Provisioner Konsultindo yang berkenan telah menjadi moderator. Terima kasih Pak. Dan mungkin izin saya dapat menutup webinar kita, sesi webinar kita pada hari ini. Sampai berjumpa di webinar kita selanjutnya. Stay in tune, kita pasti akan menginformasikan untuk webinar kita yang akan diadakan di bulan Januari. Sampai bertemu tahun 2026, Bapak Ibu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.